121 Aku tidak memukul wanita. 1. Seringkali, sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Qin Ziai merasa perutnya kram dan kembung sementara ia hanya tinggal mempunyai sepertiga cangkir air panas. Ia tahu itu adalah tanda-tanda kram saat menstruasi. Setelah ide itu terbersit di kepalanya, Qin Ziai mulai merasakan sakit lagi di perutnya selama 5 menit berikutnya. Rasa sakitnya tidak berlangsung lama, tetapi begitu menyakitkan hingga tangannya gemetar. Air panas pun memercik dari cangkir mengenai tangan Qin Ziai. Qin Ziai tidak peduli sama sekali dengan rasa sakit terpercik air panas di tangannya. Ia segera meletakkan cangkirnya, mengambil bantal dan mendekapnya di perut. Ia mulai merasakan lagi sakitnya berdenyut tak lama setelah ia mendekap bantal. Rasa sakitnya itu mulai pudar, tetapi kadang menusuk. Qin Ziai merasa sangat kesakitan sehingga ia pun meringkuk di sofa dengan mata tertutup. Ia tetap dalam posisi itu untuk waktu yang lama. Tanpa tahu berapa lama semuanya ini akan berlalu, ia mendengar bunyi bel pintu berdering. Qin Ziai membuka matanya dengan perlahan dan menarik 2 napas panjang sebelum ia berdiri sambil mengertakkan giginya untuk menambah kekuatannya. Ia berjalan menuju pintu. Xiao Wang datang dengan tas plastik di tangannya. "Nona Liang, ini gaunmu." Qin Ziai tersenyum. Ia tidak mengambil tas plastik itu sampai ia merasa sakitnya menghilang. Ia berkata dengan nada rendah, "Terima kasih. Nona Liang, saya memberitahu Tuan Gu kalau saya berada di sini. Anda bisa mengganti baju terlebih dahulu. Tuan Gu akan datang untuk menjemput Anda segera," Xiao Wang berkata. "Baik." Qin Ziai menyunggingkan senyuman pada wajahnya. Ia menutup pintu dengan tenang dan perlahan. Qin Ziai bersandar pada pintu dan menutupi bagian bawah perutnya dengan tangan dan mulai bernapas dengan berat. Qin Ziai membawa gaun itu ke kamar mandi setelah ia merasa sakit pada perutnya berkurang. Ia berjalan keluar dari kamar mandi setelah mengganti pakaiannya dan menyisir rambutnya yang sedikit berantakan. Qin Ziai duduk di pinggir tempat tidur dan menekan dengan keras perut bagian bawahnya. Ia beristirahat dengan mata tertutup untuk beberapa saat sebelum bel pintu berbunyi lagi. Ia tahu itu adalah Gu Yusheng. Qin Ziai menelan ludah dan mengambil dompetnya untuk berjalan ke pintu dengan kakinya yang lemah. Ia tidak segera membuka pintu. Sebaliknya, ia memandang dirinya di cermin. Ia tidak tampak terlalu buruk karena rias wajahnya. Hanya ada sedikit keringat di dahinya. Ia menarik selembar tisu dari kotak tisu untuk mengelap keringatnya. Ia memastikan bahwa ia terlihat bagus sebelum ia membuka pintu. Mungkin karena beberapa lama kemudian Qin Ziai baru membukakan pintu, Gu Yusheng terlihat sedikit kesal. Xiao Wang sudah membelikannya sebuah gaun panjang berlengan. Ekspresi wajah Gu Yusheng terlihat lebih tenang sedikit setelah ia memandang Qin Ziai dari atas ke bawah, memastikan bahwa kulitnya tidak terlihat. Ia berkata dengan tenang, "Mari kita pergi," sebelum ia berbalik dan memimpin jalan menuju lift. Saat Qin Ziai berjalan, bagian bawah perutnya terasa lebih sakit lagi. Qin Ziai khawatir jika Gu Yusheng menyadari sesuatu yang tak biasa. Qin Ziai mencoba sedapat mungkin untuk terlihat anggun, maka ia berjalan dengan sedikit perlahan. 122 Aku tidak memukul wanita. 2. Kali ini, secara tak diduga Gu Yusheng sangat sabar. Ia tidak memburu-buru Qin Ziai atau menunjukkan gelagat tidak sabar. Ia menekan tombol pada lift, dan ketika ia melihat Qin Ziai belum tiba ketika pintu lift sudah hampir tertutup, ia bahkan menahan pintu lift dengan tangannya. Setelah Qin Ziai berjalan masuk ke dalam lift, ia mengikuti Qin Ziai dan masuk ke dalam. Saat mereka tiba pada lantai di mana pesta diadakan, Gu Yusheng masih membiarkan Qin Ziai keluar terlebih dahulu. Namun, kali ini, ia tidak berjalan di depan Qin Ziai dengan langkah cepat seperti di atas tadi, tetapi ia mengikuti langkah Qin Ziai, dengan perlahan memasuki ruang pesta dengan anggun. Banyak pejabat dan orang-orang kaya di sana, dan mereka tidak bisa menghindari bertemu dengan orang-orang ini. Karena keluarga Gu telah mempunyai ketenaran dan kehormatan dalam lingkaran bisnis di Beijing, banyak sekali tamu-tamu menghampiri Gu Yusheng untuk menyapanya. Qin Ziai khawatir jika ia membuat kesalahan atau mempermalukan Gu Yusheng, dan membuatnya kesal, Qin Ziai sendiri yang akan menderita. Maka ia selalu menampakkan senyuman di wajahnya seberapapun sakit perutnya. Ia berdiri di sebelah Gu Yusheng, memegang tangannya dan bertindak sebagaimana seorang pendamping yang cantik dan sempurna. Ketika seseorang mengajaknya untuk bersulang, Qin Ziai menyesap sedikit dengan anggun, walaupun anggurnya terasa dingin. Untungnya,
Gu Yuseng pasti sedang lelah setelah menyapa sekian banyaknya orang selama makan malam di mana ia hadir seorang diri. Maka ketika ia selesai menyapa Tuan Zhang, salah seorang rekan kerja samanya belakangan ini, ia berjalan memutar menuju area peristirahatan dan duduk bersama Lu Bancheng, yang sedang bercakap-cakap dengan lancar bersama yang lainnya. Ada banyak orang, lelaki dan wanita, duduk mengelilingi meja itu. Selain dari Lu Bancheng dan Wu Hao, yang Qin Ziai sudah kenal, ia tidak pernah melihat orang-orang lainnya yang ada di sana, karena mereka biasa berkumpul bersama Gu Yuseng saja. Setelah Gu Yuseng duduk, ia mengambil sebatang rokok dari kotaknya di atas meja, meletakkannya di mulutnya, dan mencari pemantik. Pemantiknya berada agak jauh darinya, maka ketika ia tidak berhasil mengambilnya, Qin Ziai yang duduk tepat di sebelahnya mengambilkan pemantik itu untuk Gu Yuseng. Ketika ia memberikannya pada Gu Yuseng, ia tidak menerimanya, tetapi menggeser kepalanya mendekati Qin Ziai dengan rokok di mulutnya. Qin Ziai mengerti apa yang diinginkan Gu Yuseng, tetapi karena rasa sakit di perutnya, ia menyalakan pemantik beberapa kali sebelum akhirnya menyala, lalu mendekatkannya ke rokok Gu Yuseng. Setelah Gu Yuseng menghirup dalam-dalam, rokok itu pun menyala, maka Qin Ziai meletakkan pemantik kembali ke atas meja. Pada saat ini, Qin Ziai sudah merasa sangat kehabisan tenaga dan tak bisa lagi berpura-pura bersemangat. Dengan rasa takut bahwa ia akan terlihat sakit jika tetap berada di sana bersama Gu Yuseng, ia pun berbisik di telinga Gu Yuseng, "Aku harus pergi ke toilet." Gu Yuseng sedang merokok, tetapi ia mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Ziai. Kemudian ia mengambil rokok dari mulutnya dan menghembuskan asap rokok yang berhamburan, sambil menjawab, "Silahkan." Ketika Qin Ziai tengah mendampingi Gu Yuseng untuk menyapa para tamu, Qin Ziai menyadari bahwa di bagian paling utara dari ruangan pesta itu ada sebuah pintu, yang di belakangnya terdapat balkon yang terletak sekitar 10 anak tangga di bawah lantai. Udara terasa panas di luar pada malam musim panas, maka hampir tidak ada seorang pun yang berada di sana. Qin Ziai berpura-pura berjalan menuju toilet setelah ia mendapat izin dari Gu Yuseng. Tetapi ketika ia sudah tidak tampak dari pandangan Gu Yuseng, ia berputar dan berjalan menuju balkon. 123 Aku tidak memukul wanita. 3. Ada sebuah ayunan di balkon. Qin Ziai akhirnya melepaskan pertahanannya dan berhenti berpura-pura ia baik-baik saja saat ia mendekati ayunan itu. Ia menghempaskan dirinya dengan kuat ke kursi ayunan. Ia memegang kencang rantai ayunan dan menyandarkan kepala pada lengannya. Ia mulai bergetar. Napasnya menjadi semakin berat karena rasa sakitnya. Ia bahkan akhirnya ia mengerang, ketika ia merasa perutnya seperti berputar, membuatnya ingin muntah. Ia tidak meminum obat penghilang sakit dan meminum sedikit anggur dingin dengan Gu Yuseng, yang sempat membuatnya semakin sakit sebelum akhirnya merasa sedikit lebih baik. Bajunya menjadi basah karena ia keringat dingin. Rasa sakitnya masih sangat terasa sehingga ia merasa seperti baru saja terlepas dari kematian. Dengan lemah ia mendudukkan dirinya di ayunan dengan mata tertutup. Qin Ziai bernapas pelan-pelan. Ada seorang tamu tak terduga setelah kedamaian yang singkat. Bukan hanya satu, tetapi banyak tamu. Jiang Qianqian hadir dalam pesta malam itu juga. Ia sedang memperbaiki rias wajahnya di toilet bersama teman-temannya ketika Qin Ziai masuk ke dalam ruang pesta bersama Gu Yuseng. Ketika Jiang Qianqian berjalan keluar dari toilet, Qin Ziai sudah pergi ke balkon. Jiang Qianqian mengetahui, Liang Douzhou ada di pesta ini melalui seorang teman. Temannya telah memberitahunya bahwa ia melihat sepupunya itu, Liang Douzhou, sedang duduk di bawah ketika ia pergi merokok di balkon sayap utara. Jiang Qianqian terkejut untuk beberapa saat setelah mendengar hal ini. Ia berlari untuk melihat, menemukan Liang Douzhou sedang duduk di sana sendirian di balkon, seperti yang dikatakan temannya. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Liang Douzhou di sana. Ia menggoyangkan gelas anggurnya dengan sebuah rencana di kepalanya, matanya berputar. Ia pun memanggil teman-temannya untuk datang. Ia mengatakan sesuatu kepada mereka setelah mengumpulkan mereka bersama, mereka tertawa dan berjalan keluar menuju pintu ke utara, lalu naik ke atas menuju balkon di mana Qin Ziai berada. Begitu para wanita mentereng itu masuk, balkon yang semula sunyi tiba-tiba menjadi ramai dan berisik. Qin Ziai mengerutkan dahi dan mengangkat kepalanya dari lengan. Pada saat ia melihat Jiang Qianqian, ia segera berdiri dari ayunan tanpa keraguan. Qin Ziai tidak merasa baik saat ini, jadi akan lebih bijaksana jika ia menjauh dari mereka.
Qin Ziai mencoba untuk keluar dari balkon setelah melihat mereka masuk, ia telah berusaha sekuatnya untuk menghindari mereka. Ketika Qin Ziai berjalan melewati mereka, seorang wanita muda bergeser beberapa langkah mendekat kepada Qin Ziai dengan sengaja, dan menabraknya. Qin Ziai merasa lemah karena nyeri menstruasinya. Ia hampir saja terjatuh ke lantai. Untungnya ia bergerak mundur tepat pada waktunya dan terjatuh pada susuran tangga. Wanita muda yang menabraknya berteriak dengan keras, "Aps!" Ia tampak kesal dan berteriak pada Qin Ziai, "Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau melihatku? Apakah kau tahu cara berjalan?" Qin Ziai tidak melihat ke atas sampai wanita muda itu berhenti berteriak. Qin Ziai perlahan melihat kepada wanita itu. Jika ia mengingatnya dengan benar, nama wanita muda itu adalah Yusali. Ia adalah teman baik Jiang Qianqian, sedekat Su Wenwan dengan Qin Ziai. 124 Aku tidak memukul wanita. 4. Ternyata, Yusali menabrak Qin Ziai dengan sengaja untuk membuat masalah. Qin Ziai hampir 100% yakin bahwa Yusali sudah merencanakan hal ini dengan Jiang Qianqian. Oleh karena itu, ini hanyalah sebuah permulaan, dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah acara utama yang sesungguhnya. Qin Ziai mengerti bahwa cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan mengabaikan mereka dan berjalan pergi. Tetapi ketika Qin Ziai meluruskan tubuhnya, sebelum ia pun sempat menunjukkan niat untuk mengabaikan mereka dan pergi, para wanita itu berjalan mendekati dan mengepungnya dengan ketat. Jadi para wanita ini bertekad tidak ingin membiarkan aku pergi. Tidak mungkin bagi Qin Ziai mengalahkan mereka dengan kata-kata dan akal saat ia dalam keadaan sehat, apalagi di saat ia merasa setengah mati kesakitan. Karena Qin Ziai tidak dapat menyingkirkan mereka, Qin Ziai berbalik dan berdiri dengan punggungnya menghadap wanita-wanita itu, menikmati cantiknya malam di luar. Di luar pandangan, di luar pikiran. Jika Qin Ziai memilih untuk mengabaikan mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan padanya. Di bawah perintah Jiang Qianqian, wanita-wanita ini sudah datang untuk mencari masalah, tetapi mereka terkejut dan memandang Jiang Qianqian ketika mereka melihat Qin Ziai bertingkah seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah melihat kilauan di mata Jiang Qianqian, Yusali membuka mulutnya lagi, berkata kepada wanita-wanita lainnya dan malah bukan kepada Qin Ziai, apakah orang sudah jadi seperti ini sekarang? Tidakkah mereka tahu cara meminta maaf setelah menabrak orang lain? Apakah kau pikir semua orang itu beradab? Banyak orang bahkan tidak tahu bagaimana mengeja kata beradab. Ada banyak orang yang seperti itu. Dipimpin oleh Yusali, para wanita ini mulai mengeluh. Qin Ziai masih tetap tenang, seolah tidak menyadari jika mereka sedang membicarakan dirinya. Mungkin, ia tahu dirinya memalukan, maka ia berbalik. Apakah kau pikir orang seperti itu bisa dicintai oleh seseorang? Mengapa seseorang akan memilih untuk mencintai dia? Mungkin suaminya pun muak padanya. Tetapi itu semua tak masalah, ia tahu cara menggoda suaminya tanpa harga diri. Melihat itu semua Qin Ziai masih tetap mengabaikan mereka. Wanita-wanita ini berlaku semakin jauh sampai akhirnya, ketika apa yang mereka katakan menjadi semakin tidak bisa diterima. Apakah kau pikir dia hebat di atas tempat tidur? Kata salah satu di antara mereka, kemudian menutup mulutnya dan mulai cekikikan. Qin Ziai berpikir bahwa mereka akan bosan pada akhirnya dan pergi setelah mengganggunya untuk beberapa saat, tetapi sepertinya tidak ada tanda-tanda mereka akan berhenti. Setelah memandangi mobil-mobil yang terus berlalu di jalanan, Qin Ziai masih merasakan sakit pada perutnya, ia menolehkan kepalanya perlahan, dan memandang mereka semua, sambil berkata, kalian yang sebut saja sangat beradab, orang-orang berpendidikan ternyata adalah orang-orang seperti kalian, yang bermulut besar dan berkata buruk tentang orang lain. Semua yang ada di balkon itu terkejut dengan apa yang dikatakan Qin Ziai dengan sangat tenang. Dalam kesakitannya, Qin Ziai berbalik lagi dengan sangat lambat dan bersandar pada susuran balkon. Tanpa melihat mereka, ia teruskan berkata, setahuku, mereka yang punya rasa malu hanya akan berbicara buruk tentang orang lain di belakangnya, tetapi kalian bicara hal-hal buruk di depan wajahku. 125 Aku tidak memukul wanita. 5. Qin Ziai berhenti berbicara dan tidak menyelesaikan pernyataannya. Setelah sekitar 10 detik, Yusali yang pertama berbicara. Liang Douzhou, siapa yang tak punya malu? Siapa yang kau bicarakan? Setelah Yusali membahas hal ini, wanita-wanita lainnya mulai menyadari bahwa orang-orang dengan sopan santun yang dimaksud Liang Douzhou adalah orang-orang yang suka berbicara di belakang.
Mereka sudah bergosip di depan Qin Ziai. Apakah Qin Ziai bermaksud bahwa merekalah orang-orang tanpa rasa malu dan sopan santun itu? Ekspresi pada wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka semua siap untuk membantah perkataan Qin Ziai. Qin Ziai tidak ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk membantah. Ia memandang Jiang Qianqian, yang dari awal sudah berdiri di balkon tanpa berkata apapun. Ia mengarahkan matanya pada Yusali dan berbicara sebelum seseorang dapat memotongnya. Aku tidak mengatakan kalian tak punya malu. Nona Yu yang menggunakan kata, tak tahu malu. Kau, Yusali tidak tahu bagaimana harus menjawab, lalu menjadi marah. Tampaknya Nona Yu mengenal dirinya dengan baik, Qin Ziai menambahkan dengan senyuman. Bukankah Yusali mengatakan bahwa Qin Ziai sudah berhasil menyindirnya? Bukankah dia sendiri yang sudah berlaku kejam pada Qin Ziai dan mencemoohnya? Kalau begitu baiklah, Qin Ziai harus melanjutkan pertengkaran dengan mereka. Ia perlu memberikan pelajaran pada Jiang Qianqian. Qin Ziai tetap diam untuk sementara dan berkata dengan tenang, jika Nona Yu mengenal dirinya dengan baik, aku tak tahu apakah Nona Yu juga menyadari bahwa warna alas bedaknya tidak cocok dengan warna kulitnya yang gelap. Itu membuat kulit pada tubuhnya semakin terlihat lebih gelap. Para wanita ini sangat dimanja dan terbiasa mendapatkan pujian dari orang lain karena uang dan kekuasaan yang mereka miliki. Ketika mereka dikritik di depan orang banyak, mereka menjadi sangat marah. Persis seperti yang Qin Ziai duga, ia telah berhasil membuat Jiang Qianqian berbicara. Namun Jiang Qianqian hanya bisa tergagap-gagap, kau tanpa bisa menyelesaikan kalimatnya, sambil menunjuk Qin Ziai. Ia sangat marah hingga ia memutar badannya untuk mengambil segelas anggur dari temannya dan menyiramkannya ke wajah Qin Ziai. Ia bergerak sangat cepat hingga Qin Ziai tak sempat menghindarinya, apalagi saat ini ia sedang merasa kurang sehat. Qin Ziai menolehkan kepalanya sedikit, tetapi sebagian besar anggur dingin itu telah mengenai lehernya dan turun pada gaunnya melalui kerah. Anggur berlumuran di seluruh bagian atas tubuhnya. Rasa dingin dari anggur menimbulkan rasa sakit yang menusuk pada perut bagian bawahnya. Ia menahan napas dengan kepala dimiringkan ke samping dan menunggu rasa sakit itu berlalu. Perlahan Qin Ziai membalikkan badan dan melihat pada sekelompok wanita itu dengan pandangan dingin. Ia berkata dengan dingin, tidakkah kau rasa perlu menelepon 911? Haha, Yusali tertawa seolah ia baru mendengar lelucon yang paling lucu. Apakah aku perlu menelepon 911 karena menumpahkan segelas anggur padamu? Kau pikir kau bisa menuntutku karena segelas anggur? Apakah kau sebuah boneka porselen? Tidak, Qin Ziai memotong Yusali dengan suara yang tenang. Caranya melihat Yusali tenang dan sopan, tetapi apa yang dikatakannya sangat menekan. Aku ingin kau menelepon 911 untuk dirimu sendiri. Aku rasa kamu perlu menemui ahli saraf karena adanya kerusakan otak. Selanjutnya bab 126 aku tidak memukul wanita. 6.